Selamat pagi sahabat Emotion, selamat berjumpa dengan kami dari tim workshop Timotion. Bersama saya sudah ada Mas Chandra Endro Putro. Mas Chandra sudah ada? Selamat pagi. Terus ada juga ada Mas Mul. Mas Mul, halo Mas Mul, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, baik Mbak Dev. Chandra, sehat? Sehat. Sehat Alhamdulillah. Ya? Oke, sehat-sehat ya. Di rumah. Sip. Meskipun kita udah berapa, ini hari keberapa ya? Udah 1 bulan lebih kita di rumah ya, kerja semua di rumah ya? Iya. Sudah 2 tahun. Oke, sahabat Timotion, seperti yang kemarin udah diposting, kita sekarang akan masuk dengan tema workshop membuat desain karakter. Semuanya udah pada lihat kan? Barusan juga Timotion posting video Ucup Ancur, video klip ada lagu Armada dulu yang pernah hits, Mau Dibawa Kemana. Oke. Nah sekarang Mas Chandra bisa cerita sedikit tentang video klip itu, Mas, sharing Mas ke teman-teman. Oh, video klip sih itu kan sebenarnya ada tawaran kerjasama dengan label Emotion gitu loh, untuk membuat video klip dari lagu-lagu yang mereka miliki. Kita pilih akhirnya si Armada itu karena cocok dengan karakter Ucup Ancur dan karakter serial Ucup Ancurnya. Ya. Kira-kira begitu gitu loh. Oke. Nah, terus tadi setelah Armada juga setelah video klip Ucup Ancur, kita juga lihat ada Ronix, Mas, di pembukaannya. Nah, Mas Chandra mungkin bisa sharing dulu bahwa Ucup Ancur dan Ronix itu adalah IP-nya Timotion. Gitu ya? Iya benar, IP-nya Timotion dengan market yang berbeda. Ucup Ancur itu lebih mensasar ke remaja dewasa ya. Kalau Ronix itu ke anak-anak, gayanya pun dibikin lebih internasional lah, soalnya begitu. Kalau Ucup Ancur tuh lokal banget, itu kan settingnya kampung di Jakarta lah, pojok Jakarta kira-kira gitu. Oke, Mas Chandra, sekarang kita sharing dulu. Mas Chandra, tolong ceritakan tahapannya sebelum ini masuk ke Mas Mul untuk membuat karakter desainnya itu seperti apa? Iya. Silakan Mas Chandra. Biasanya kita kalau ada IP itu selalu mulai dengan ide yang sangat scratch sekali ya. Jadi ide absurd lah kadang-kadang idenya. Nah, nanti dalam brainstorming atau apa kita akan mengerucut. Waktu itu kita perlu membuat serial animasi yang sasaran kita pilih remaja dewasa, untuk menyampaikan hal-hal yang ya tentang keberagaman, tentang rasa keindonesiaan dan sebagainya. Nah, akhirnya dari obrolan itu kita akhirnya memilih karakternya itu adalah seorang Hansip. Karena dari berbagai karakter yang muncul yang ada gitu udah pernah kayaknya Hansip belum pernah nih, dan menarik sekali dengan Hansip karena dia akan di kampungnya dia akan ketemu banyak orang, lalu dia bisa menjadi strong point di kampungnya itu dan sebagainya. Kalau kita mau bikin karakter kita selalu memilih karakternya unik supaya dia menjadi beda. Nah,
Ucup Ancur ini walaupun dia hansip, kita bikin hansip yang apa ya, selengean, Yang ini. sotoy sebenarnya, Oke, iya. tapi juga ceroboh dia gitu ya. Karena kita bikin background story-nya, Mbak Devi bikin background story-nya, dia tuh pengen banget jadi ABRI, cuma 3 kali ngelamar nggak terima, sampai akhirnya ada lowongan jadi hansip. Nah dia pikir Tapi gagal. lah nih masih berasa militer lah kira-kira. Nah sehingga dia ketika menjadi hansip itu dia sombong sok militer, sok apalah ya gitu. Tapi sebenarnya dia kekurangan dia adalah dia ceroboh, terlalu cepat mengambil keputusan, nanti ternyata keliru dan sebagainya. Nah itu karakter itu menjadi unik. Jadi Ucup Ancur bukan hero sebenarnya gitu, bahkan dia anti hero, orang yang selalu melakukan kesalahan dan sebagainya gitu. Nah itu yang kemudian kita brief ke visualizer kita atau konsep artis kita untuk mengembangkan kira-kira satpam yang bukan hero, yang sotoy, selengean, ceroboh, meskipun dia baik hati, itu kira-kira kayak apa? Nah, gitu kira-kira. Gitu. Ya, jadi ini sekedar, jadi teman-teman, kita di sharing tahapannya waktu itu seperti itu. Jadi waktu kita membangun Ucup Ancur, memang tim kreatifnya, jadi di sini saya, Mas Chandra, itu kita cari awalnya target pasarnya siapa, ditentukan, terus cari keunikannya, gitu ya Mas Chandra, waktu itu kita ya? Iya. Gitu. Nah, oke, sekarang bicara soal menerjemahkan itu dalam gambar. Waktu itu setelah jadi konsepnya secara tertulis, kita membangun karakteristiknya kan Mas Chandra ya? Iya, benar. Oke, tidak cukup cuma selengean. Karena kalau saya juga boleh sharing, karakternya di sini selain selengean, kita juga harus tahu dia ada juga sisi positif ya, meskipun dia bukan hero, gitu ya Mas Chandra? Benar. Ya. Oke, sekarang setelah kita rangkum, waktu itu setelah dirangkum karakteristiknya, terus kita mulai tuh ngebrief Mas Mul. Mas Mul di sini sebagai kalau di T-Motion senior 2D artist. Nah, Mas Chandra bisa sharing waktu itu gimana sih kita ngebrief Mas Mul dan akhirnya Mas Mul bisa. Ya waktu itu sebenarnya timnya ada beberapa ya gitu ya. Tapi Mas Mul berusaha untuk mengartikulasi atau memvisualkan proses terjadinya briefnya itu. Kalau saya simpel aja, jadi apa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya itu isi briefnya kepada tim konsep artisnya. Dan biasanya saya membebaskan dia gitu. Jadi lo bayangkan ada hansip nih. Menurut lo hansip itu kayak apa sih? Hansip yang selengean tuh kayak apa gitu. Hansip yang ceroboh kayak apa? Hansip yang sotoy kayak apa? Dan bayangkan dia tinggal di pojok kampung di Jakarta, bukan kampung di desa atau di luar Jakarta, tapi di kota besar di Jakarta. Nah, saya biasanya sesimpel itu dulu, cuma mengambil benang merahnya. Lalu saya berusaha untuk memberi bayangan dari orang yang ada, kira-kira karakter yang seperti itu kalau orang itu siapa sih gitu loh. Maka kita sebutlah beberapa orang yang kemudian kita casting juga gitu loh. Jadi tersebutlah si Daus ya, jadi sebutlah nih, bayangin Daus lah gitu ya karakternya, belagu gitu ya, ngomong kenceng gitu, tapi belum tentu benar apa yang diomongin gitu. Jadi saya coba membangun atmosfer itu ke teman-teman di konsep artis gitu loh. Ya itu sih sebenarnya semacam pelajaran hipnotis gitu, menyampaikan apa yang ada di kepala kita ke tim visualizer begitu gitu loh. Nah nanti mereka akan mencoba mencari, tentu tidak sekali jalan gitu ya. Ada berapa kali dicoba ini itu, kita berapa kali bolak-balik. Seperti itu sepertinya Bu Devi. Iya, betul. Sekarang kita udah bisa kali masuk ke bagaimana untuk menerjemahkan itu dalam gambar ya. Oke, Mas Mul, udah siap ya Mas Mul? Oke, silakan Mas Mul dan Mas Chandra. Mungkin awalan kita itu kan dari nyari bentuk ya. Kita kalau dari deskripsinya itu kita memvisualkannya itu dia kelihatan dinamik gitu ya.
Oke. Iya, orangnya dinamis. Ya, Dan dia tadi juga selengean ya, Mas Mul karakternya? Iya, selengean, dinamis ya. Hmm. Mungkin dengan postur yang agak kurus, mungkin Oke. itu bisa masuk. oke. Ya karena dia bukan, artinya gini, kita kan mau bikin anti-hero ya, satpam biasanya tegap. Iya. Gitu ya. Nah dia akhirnya teman-teman konsep artis itu membuat dia tidak tegap, kurus dan sebagainya gitu. Kalau dilihat ini kan ada bentuk-bentuk lengkung nih, gitu ya. Bentuk lengkung ini memang bentuk yang dipilih untuk memperlihatkan bahwa dia bukan satpam yang tegas, bukan satpam yang disiplin. Iya, gitu ya. lebih. Sahabat Emotion bisa lihat itu tadi di video klipnya, terus beberapa waktu yang lalu kita juga posting Ucup Ancur Peduli COVID-19 layanan masyarakat, itu juga kan gerakan badannya dia, gesturnya ya, Mas Chandra, Mas Mul? Iya. Ya, nanti setelah eksekusi akan mengikuti konsepnya. Iya, oke. Eksekusi maksudnya dalam animasinya ya. Tapi animator pun mendapat ide gerakan karena dia melihat bentuk yang didesain oleh teman-teman ini gitu loh. Dan itu penting sekali bentuk karakter waktu mendesain karena akan mempengaruhi bagaimana animator akan menggerakkan atau menganimate gitu loh. Oke. Ini bentuk kepala itu ya sebenarnya memang dibikin lonjong, lalu agak melengkung juga gitu. Defaultnya Ucup itu kalau berdiri juga melengkung badannya gitu loh. Agak ini ya, agak hipis ya Mas. Begitulah dia tuh gayanya. Terus teman-teman juga bikin pakai topinya terbalik, ini bagian dari keselengeannya dia gitu ya. Yang penting sebenarnya ketika mendapat brief dari tim kreatif atau dari sutradara, tukang gambar atau konsep artis atau visualizer itu jangan terpaku melulu kepada apa yang disampaikan. Kita ambil intinya gitu ya. Lalu kita berusaha untuk berkreasi karena sebenarnya kalau dari saya itu yang saya inginkan gitu. Kalau dia terpaku hanya dari brief saya, maka dia cuma jadi tukang gambar. Padahal posisi di sini kan sebenarnya tim konsep, gitu ya, konsep visual. Jadi dia harus mengembangkan, mencari cara gitu. Oke. Jadi artinya diberi kebebasan untuk berkreasi sendiri ya. Dan teman-teman yang membuat gambar itu harus berani bebas, gitu loh. Makanya selalu dibikin background story supaya bisa kebayang seperti apa sih karakternya gitu loh. Background story-nya itu perlu tuh soal dia cita-cita mau jadi militer tapi nggak pernah berhasil 3 kali, gagal terus gitu loh. Itu diresapi oleh teman-teman konsep artis membayangkan orang yang seperti ini apa sih. Bahkan ketika dia memutuskan menjadi hansip adalah solusi dia merasakan seolah-olah menjadi militer, itu kan udah bagian yang paling unik dan lucu gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Jadi kira-kira begitu gitu loh. Mas Chandra, ini sambil nunggu Mas Mul menyelesaikan gitu ya. Ini boleh ya Mas Chandra kalau ada yang mau nanya mungkin bisa ini? Boleh aja. Boleh ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas Chandra dari Ken itu tanya, gimana sih tadi kan Mas Chandra bilang menentukan pasarnya dulu gitu ya sebelum ini. Nah, bagaimana cara menentukan pasar, terus belum lagi ditambah dengan tadi Mas Chandra bilang bahwa yang gambar itu juga diberi kebebasan untuk membangun karakternya. Jadi satu sisi harus menentukan pasar, yang satu sisi ditambah ada keinginan ini itu dari banyak orang. Nah, ini ada sahabat Emotion juga yang pengen nanya, gimana mengakomodir itu ya? Akhirnya bisa sampai. Menentukan pasar sebenarnya sejak awal. Jadi ketika kita mau menyampaikan message-nya adalah soal keberagaman, soal kerjasama, soal keindonesiaan, kita kemudian berpikir ini mau kita sampaikan kepada siapa? Siapa yang menurut kita paling membutuhkan dalam hal ini. Saya terbiasa membuat serial buat anak-anak, jadi school age atau TK ya. Saya biasa di situ gitu loh. Nah, tapi saya pikir banyak yang sudah membuat itu,
ada unyil, ada nusa, ada apa lagi gitu ya. Jadi saya pikir yang justru tidak digarap adalah anak-anak yang remaja ini gitu loh. Anak remaja ini yang tidak mendapat dia soal persoalan bagaimana keberagaman ke Indonesia. Jadi akhirnya kita memilih celah segmen yang kosong itu gitu loh. Jadi pilihan kita sebenarnya pilihan yang taktis, melihat segmen itu banyak yang tidak garap gitu. Jadi kita menggarap itu gitu loh. Sebenarnya itu. Nah, kemudian kedua adalah soal pembebasan. Segmen pasar kan sudah kita tentukan, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kebebasan adalah kebebasan untuk menerjemahkan ide saya. Jadi begitu saya bilang dia harus lengean, dia harus ceroboh dan sebagainya, maka keluarlah keputusan-keputusan seperti membuat lebih dominan garis lengkung. Dominan garis lengkung itu bukan dari saya, itu munculnya dari teman-teman konsep artis gitu loh. Bahwa ternyata dengan garis lengkung itulah akan terasa dia selengean. Karena gini, patokannya kan gini kalau gambar tuh. Segi empat itu, kalau bentuk dasar segi empat itu menyatakan gagah, tegas, tegap gitu ya, getas gitu ya. Kalau segitiga itu biasanya mencerminkan penjahat biasanya, bad guy atau violence. Bisa licik, bisa kejam, bisa apa gitu kan. Kalau bulat itu lucu kan gitu loh. Nah, ucupnya seperti apa? Maka dia akan ada bulatnya gitu untuk melihat bahwa dia sebenarnya lucu gitu loh. Tapi bulat ini dielaborasi dengan dominannya lengkung-lengkung. Pada dasarnya bulat itu berangkat dari garis lengkung. Nah, garis lengkung yang tidak sempurna sehingga tidak jadi bulat ini mendapatkan kesan bahwa dia orangnya bengkok. Sebenarnya gitulah. Ini orangnya bengkok nih. Nggak genah nih, nggak lurus nih, sebenarnya begitu gitu loh. Nah, maka dibuatlah garis-garis yang memang melengkung, bengkok dan sebagainya di dia. Kira-kira gitu loh. Jadi kebebasannya tetap pada pakem segmen, tetap pada pakem karakternya, cuma menerjemahkan karakter itu dalam bentuk seperti apa gitu loh. Saya sih tidak melarang misalnya bentuknya dominan segitiga. Siapa tahu dengan dominan segitiga itu muncul sesuatu yang baru lagi. Jadi bisa ya Mas, kalau tiba-tiba misalnya kita tentukan segmen karakternya itu nyeleneh. Artinya kalau ada elemen-elemen kotak di situ pun boleh, bisa ya? Boleh selama ternyata dengan kotak itu bisa dieksplor nyelenehnya. Memang kalau secara teori kotak itu tegas. Segitiga itu violence, licik atau apa gitu kan, atau kejam gitu. Tapi bisa aja aku sendiri tidak melarang bahwa boleh itu bebas ya. Nanti juga akan ketahuan gitu. Kalau nggak salah dulu awal-awalnya bentuknya masih agak dominan bulat kalau nggak salah, lalu ada kotaknya. Tapi kemudian dieksplor kita belum ketemu ininya. Akhirnya keluarlah bentuk bengkok ini gitu. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Nah, sekarang gini Mas, ada juga nih kan karakter-karakter yang ini muda, anak-anak, meskipun itu segmennya tadi kita udah tetapkan ya, segmennya adalah remaja atau umum. Tapi bicara soal tokoh-tokohnya, kan ada juga yang anak-anak. Atau kadang-kadang ini orang tua. Nah, ini ada kan sebenarnya Mas, ukuran tertentu pada wajah ya, kalau nggak salah ya Mas. Perbandingan ya. Kalau teman-teman belajar gambar atau lihat dari buku atau apa kan itu perbandingan proporsional komposisi kepala nih gitu ya. Kalau anak-anak itu biasanya keningnya lebih lebar, mata hidung lebih dekat ke bawah ke dagu. Nanti sesuai dengan perkembangan umurnya tuh dahinya makin lama makin mengecil gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya basic mengenai karakter umur dari balita. Balita lebih lucu lagi, mata hidung mulutnya lebih di bawah lagi dibanding keningnya. Dahi kening. Nanti sesuai dengan perkembangan umur nih, dahi ini akan mengecil, ini akan naik semua, sampai misalnya seperti gambar Ucup Acur yang sekarang gitu kan, jadi dia udah proporsional. Gitu. Anak-anak itu nggak proporsional sebenarnya karena belum jadi. Kan anak-anak itu kan manusia yang belum jadi sebenarnya. Gitu berarti kalau ada orang bilang imut-imut gitu tuh berarti dia juga agak kurang jadi. Kalau diperhatiin ya kan kadang-kadang ada ini orang mukanya baby face gitu ya. Kamu perhatiin aja konstruksinya.
Iya, pasti betul. dahinya lebih lebar daripada mata hidung mulutnya. Iya, iya, iya. Zaman kita tuh ada Paul McCartney itu ya, The Beatles itu, bilang wajahnya kan baby face ya. Perhatikan aja, dahinya dia akan lebih dominan dibanding mata hidung mulutnya. Begitu Iya, kan? ya betul ya. Gitu. Wah, ini udah jadi nih gambarnya. Ini udah jadi Mas Mol atau gimana? Masih? Iya. Paling nanti apa namanya warna, mungkin nanti ada warna yang secara visualnya, terus ya. Ini sebenarnya ini Mas Mul kan gambarnya buru-buru nih kayaknya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga persoalan gaya dan titik berat. Pasti Mas Mul menyadari ini kekeliruannya. Karena, gimana Mas Chandra? Coba. Ya dia tidak terasa membawa sesuatu yang berat. Iya betul. Gitu loh. Jadi dari mimik ya, dari mimik. Belum Mas. Dari ekspresi. Dari gestur badan sebenarnya, tarikan. Iya. Tarikan garisnya. Jadi gini kan kalau gambar tuh ada namanya line action ya kalau nggak salah ya. Nah line action itu penting sekali untuk menunjukkan ini berat atau enggak dan sebagainya gitu. Nah ini line actionnya, karena Mas Mul buru-buru jadi ini line actionnya kurang pas ini. Terusnya ini hitungannya begini nih. Terus ininya. Tapi seru nih kita jadi tahu. Kayak begitu gitu loh. Nah ada satu yang kurang nih kacamatanya Mas Mul. Gitu. Jadi setelah kita mendapat konsep bentuknya si ucup ancur ini, dengan lengkung itu tadi yang dominan, lalu kita berpikir elemen apa lagi untuk mendukung keselengeannya, gitu loh. Kalau elemen satpamnya udah jelas, ada center, udah satpam. Terus topinya dibalik, gitu loh. Maka kemudian apalagi ya? Nah kita kasih kacamata hitam tuh nanti di gambar sama Mas. Kacamata hitam itu menunjukkan bahwa dia so tahu so gaya gitu loh. Karena sebenarnya itu bukan perlengkapan satpam gitu loh. Iya. Taruh dia gitu loh, itu gitu. Plus topinya dipakai terbalik, itu bagian dari menguatkan karakterisasinya si ucup ancur ini gitu. Kira-kira gitu loh. Untuk lebih jelasnya juga teman-teman bisa lihat tadi videonya ya di klip video klipnya Armada, terus juga di yang kita posting di Ucup Ancur Peduli COVID-19. Oke. Ini udah agak terlihat ya Mas Chandra dari posisi kakinya. Ya, udah lebih berat. Udah lebih mending gitu loh. Udah lebih mending. Penting sekali dalam memvisualkan adegan untuk make believe. Sebenarnya itu penting karena itu akan mempengaruhi di semua tim kerja. Iya. Di sutradaranya, di animator, di storyboard artis, semua tuh akan terpengaruh gitu loh dengan itu gitu loh. Kita sih nanti ini kan sesi akan terus berlanjut ya. Iya Mas Chandra. Nanti akan ada sesi yang detail mengenai bagaimana membangun ini dari gambar basic itu bangunnya apa sih gitu loh. Nanti akan ke sana, line of action tuh gimana, nanti akan ke sana. Ini kan sharing introduction permulaan. Jadi kita memperkenalkan karakter ucup ancurnya seperti ini dulu gitu loh. Betul. Cara membuatnya. Nanti juga pasti akan ada kita akan sharing soal membuat cerita, directing segala macam juga ya, penyutradaraan juga ya Mas Chandra. Ya. Tapi khusus di bagian desain karakter memang nanti akan ada soal basic menggambar itu bagaimana sih gitu. Jadi nanti sahabat Emotion juga jangan khawatir, akan ada dan itu akan lebih detail nanti dikasih oleh Mas Mul. Sekarang ada yang bertanya kan, ini penontonnya kan umum nih, ada yang baru bisa gambar, ada yang udah pakar gitu kan. Tapi kita akan ngasih ini secara umum aja nantinya, dibagi perbagian nanti setelah ini mungkin minggu depan kita akan bahas hal yang lebih rinci gitu. Kita kayaknya 2 minggu, sebulan 2 kali. Jadi kira-kira 2 minggu sekali nanti kita akan ketemu lagi dengan sahabat. Sebulan 2 kali ya? Iya betul Mas. Saya pikir tiap hari, nggak tiap hari.
Tiap hari. Seneng-seneng aja sih buat isi waktu work from home gitu kan. Belajar dari rumah juga. Mas Chandra, ini ada pertanyaan lagi. Ini nunggu Mas mau nyelesain. Ada yang tanya dari Edward Kalisto. Apa strategi untuk bisa masuk dalam atensi remaja yang sekarang ini cenderung ke medsos? Jadi ini mungkin lebih kepada apa ya namanya penayangannya ya, distribusinya ya, untuk sampai benar-benar ke atensi remaja yang sekarang ini cenderung ke medsos. Ya, itu sih sebenarnya saya bukan ahlinya menjawab itu. Nanti ada ahlinya karena kita punya tim apa tuh namanya ya? Promosi, komunikasi ya, komunikasi dan mensasar itu gitu ya, dari perusahaan yang sama dalam satu grup Tempo Media gitu ya. Tapi saya coba share nanti Mbak Devi juga yang lebih paham sebenarnya. Jadi ada banyak saluran-saluran yang bisa kita manfaatkan, baik itu saluran TV gitu ya, yang mungkin juga udah nggak ngetren karena remaja udah nggak nonton, tapi juga banyak saluran-saluran di internet, ada begitu banyak channel, baik YouTube atau bikin channel sendiri yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih penting adalah ketika kita menayangkan Ucup Ancur ini, dan ini belum tayang ya gitu ya, secara resmi serialnya, dia baru tayang video klip, PSA, terus ada 2 PSA. Nah, ketika kita mau menayangkan ini di channel atau media apa, yang paling penting harus diketahui di mana market kita nongkrongnya. Betul. Gitu. Remaja yang kita sasar ini nongkrongnya di mana sih? Kan gitu loh. Kalau ternyata lebih banyak nongkrongnya di Instagram, maka kita akan nayangin di Instagram aja, gitu loh. Kalau Instagram cuma punya batas waktu, sekarang misalnya 1 menit untuk penayangan, kita bikin ceritanya pendek-pendek 1 menit, gitu loh. Nah, tayang di Instagram. Tapi kalau misalnya ternyata ketemu tempat lain, tempat anak nongkrong, medsos itu ada begitu banyak sekarang, nggak salah ada Indozone atau apa gitu ya. Iya. Saya promo Indozone juga jadinya, gitu ya. Kita bisa taruh di Indozone. Karena ternyata, anak muda ternyata nongkrong di situ. Jadi intinya adalah cari di mana market kita nongkrong, ngumpulnya di mana sih? Nah, kita tayangkan di situ. Terus kita samperin gitu ya, Mas? Ya. Memang untuk mencari ya harus ada riset dan sebagainya, itu bagian yang tadi saya bilang itu yang ada anak perusahaan Tempo Group sendiri yang menangani hal itu gitu loh. Kira-kira gitu. Mungkin Mbak Devi mau nambahin? Oke, tambahan aja karena ini sasarannya juga remaja. Ada tambahan yang jauh lebih penting adalah cerita-cerita yang kita angkat itu berawal dari masalah yang biasa dialami dari keseharian remaja. Begitu juga ya Mas Chandra? Ya, masalah-masalah yang apa sih, problem-problem di usia mereka gitu loh. Betul. Problem. Ucup Ancur ini kan dia sebenarnya di kampungnya itu ada cewek namanya Meni gitu ya, dia tuh naksir Meni gitu. Itu masalah remaja tuh, jatuh cinta kepada cewek atau lawan jenisnya. Tapi biasanya kendalanya adalah ceweknya nggak mau karena kita terlalu belagu, terlalu apa gitu kan, atau orang tuanya nggak setuju. Dan biasanya kalau cowok pantang menyerah kan gitu, cari cara, setiap ketemu cara malah bikin masalah gitu. Itu jadi sebisa mungkin dibuat anak remaja menonton itu, walaupun karakternya hansip ya, dia akan lihat itu persoalan gue banget tuh, gitu misalnya. Di luar percintaan ada masalah-masalah lain gitu loh, yang sebenarnya kita berusaha untuk supaya orang lihat, itu persoalan gue banget tuh, apapun gitu ya, nggak punya duit, terus apa gitu, kira-kira gitu loh. Nganggur, udah lulus kuliah, belum dapat kerjaan misalnya, gitu. Iya sih, benar. Setuju. Terus kadang-kadang kita juga kan Mas, mungkin ini juga perlu diketahui gitu ya, meskipun sekilas aja, meskipun nanti akan ada pendalaman sendiri. Ketika membangun karakter itu kita juga banyak referensi melihat tokoh-tokoh yang agak-agak mirip yang dulu, zaman dulu. Kalau nggak salah kita kan ini juga buka-buka lagi ya pos kota zaman dulu ya Mas. Iya, sebenarnya kan kalau di zaman sekarang ini kan enak bekerja itu banyak referensi. Iya. Gitu. Jadi kita referensinya ini, referensinya. Kalau saya itu cara berpikir saya tuh komodifikasi. Jadi saya akan lihat ini begini, lalu coba kita combine untuk keluar menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya antitesa sama tesa jadi sintesa. Teorinya begitu kalau ngomong teori ya. Jadi 2 hal kita gabungin menjadi sesuatu yang baru.
kira-kira seperti inilah gitu. Ini kayaknya udah mulai mewarnai nih gitu ya. Udah mulai mewarnai, jadi warna Tadi ini ini, juga penting ya karena untuk make believe sebenarnya gitu ya. Cukup hancur satpam ya, kita pakai warna satpam gitu ya. Sebenarnya saya tidak membatasi bahwa warna baju hansip, bukan satpam, hansip, baju hansip itu harus hijau. Seperti baju hansip sekarang. Saya tidak mengharuskan. Ya, boleh aja tim kreatif atau tim konsep artis itu mengeksplor dengan patokan bahwa dia selengean gitu loh. Kalau dia selengean dikasih seragam ini, mungkin nggak ya sih seragamnya dia ganti. Nah, tapi kita harus tahu konsekuensinya. Kalau warna seragamnya dia ganti, maka dia selalu mendapat masalah dengan warna yang dia ganti itu, gitu. Diketawain sama tetangga, masyarakat, karena beda kan gitu loh. Atau dimarahin sama Pak RT, karena itu melulu itu jadi apapun yang dilakukan terhadap desain, kita harus tahu konsekuensinya. Dan konsekuensi itu harus masuk dalam cerita, kan gitu loh. Ini memakai topi aja kita belum aja masuk episode dia dimarahin soal topi terbalik ini, gitu loh. Karena akan ada gitu konsekuensi ke sana gitu loh. Ini aku mau tanya nih soal explore tadi ya, karena kan tadi juga Mas Chandra bilang bahwa yang gambar dalam hal ini Mas Mul atau juga teman-teman artis lainnya itu kan juga diberi kebebasan untuk mengembangkan Mas. Gitu. Nah, Mas Mul ada nggak sih kayak tips trik gitu Mas Mul sendiri ketika dapat brief dari Mas Chandra, pasti Mas Mul kan juga mengeksplor ya? Emang kalau karakter sendiri kan sebenarnya nggak instan ya kalau untuk kalau memvisualkan ya pasti ada istilahnya tektokannya lah. Kita menyamakan visi, kita visualkan pas aja udah luar biasa gitu. Maksudnya mendekati dari ya mendekati Oke. Nah, biasanya Mas Mul kan kita pasti kalau ngasih waktu itu kan Mas Mul, aku juga inget deh, aku ngintip waktu itu Mas Mul ngasih beberapa pada saat Mas Chandra memberi brief gitu ya, Mas Mul tolong gambarin IPA dong misalnya. Oke, bukan Ucup Ancur, yang lain gitu yang Mas Mul buat. Itu kan harus kasih beberapa alternatif ya. Rata-rata berapa alternatif sih idealnya gitu yang memudahkan Mas Chandra sebagai sutradaranya itu memilih nanti. Kita punya referensi apa punya ini aku pengen bikin 5 atau 3 atau itu sebenarnya tergantung kita semangatnya gitu. Kita misalnya kalau ini penasaran nih tambahin lagi satu, tambahin yang diminta pas, ya, yang dimaksud ya. Director gitu. Oke, Mas. Tapi gitu sih, pada intinya sebenarnya begini. Ketika konsep artis atau visualizer itu mendesain, ini kan kerja tim ya, dan berproses. Jadi sudah pasti ketika apa yang kita ajukan itu sudah pasti akan mendapat komen atau dikritik atau mendapat masukan atau harus direvisi. Itu sudah pasti. Nah, itu dia. Karena ini sebenarnya proses. Jadi jangan begitu ngasih terus begitu. Oh ini tolong diubah ya, ini topi tolong ini. Aduh, ini sutradara enggak. Itu bukan rewel, kita bekerja tektokan itu untuk menuju kesempurnaan. Betul. Itu sebenarnya itu. Jadi dan pengajuan dari desain atau usul itu adalah bagian dari proses. Jadi bisa berapa kali dulu ada satu IP kita dengan Mas Mul udah berapa kali kita berkali-kali ya. Sampai sekarang aja belum nemuin. Belum nemu. Oke, jadi bisa disimpulkan sebagai para artis ini juga jiwa besar kalau dikritik, dan itu bukan berarti itu gambarnya jelek, begitu kan ya? Ini untuk supaya tercapai gitu goal yang mau disampaikan itu tadi ya, karakternya ya. Oke, ini lagi mewarnai apa nih Mas Mul? Udah pakai kacamata. Boxnya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, begitu dikasih kacamata kelihatan sekali perbedaannya. Dia menjadi lebih sotoy, lebih selengean gitu. Ya ini sketnya sih masih sketch. Kita memvisualkan nih karakternya. Saya cuma memvisualkan bahwa karakter dia tuh emang dia kan suka membantu, dia agak baik
membantu semua. Ini ceritanya dia membawa sembako untuk sembako tuh, bisa Mas. korban bencana alam. Oke. Cuman ya ini belum jadi. Ini sebenarnya kardus tadi Indomie. beton loh. Dia mau bikin jembatan kayak apa gitu. Belum, Mbak. Oh, bukan. Oke, jadi ini dia bantuin nolong. Ceritanya gitu. Ceritanya begitu. Biasanya kalau misalnya ceritanya soal batu sembako ini, biasanya penulis tuh nanti akan memberi menajamkan atau mengenalkan karakter Ucup Ancur. Betul, Mas. Kalau biasa dalam kasus ini dia selalu ada maunya gitu loh. Iya. Itu selalu di awal karena dia sosoknya bukan hero ya. Lalu di awal itu dia selalu, kalau kasus ini ya sembako, dia selalu kalau gue ikut bantu gue dapat apa ya, selalu begitu dia gitu loh. Nah nanti secara cerita disusun bahwa akhirnya dia sadar bahwa kalau membantu bantu aja, jangan pamrih kan gitu loh. Karena dia nanti gara-gara pamrih malah sial malah apa gitu. Akan dibikin begitu secara cerita gitu loh. Ya, oke. Jadi teman-teman T-Motion, sahabat T-Motion jadi tahu sekarang gimana sih awalnya Ucup Ancur ini dibuat oleh kami gitu ya. Kebetulan untuk tim pre-production ini ada Mas Chandra, ada saya juga, ada Mas Mul gitu. Kita sama-sama membangun ceritanya, terus nanti diterjemahkan oleh Mas Mul dalam bentuk ilustrasi gambar gitu. Dan Mas Mul juga misalnya ada adegan waktu itu apa ya, kayak kemarin ya yang COVID itu juga ya Mas Chandra, ingat kan dia, oh ini harus cuci tangan gitu. Tapi gimana caranya kita membuat cerita dia nggak ujuk-ujuk cuci tangan, karena memang bukan begitu karakternya Ucup, ya kan? Dia pasti ada lalai dulu di depan gitu, karena dia juga tipikalnya kan karakternya sembrono. Jadi seruntulan kayak nggak penting, ini nggak penting buat dia gitu. Tapi ternyata dia mudah sadar gitu ya, Mas Chandra, Mas Mul. Gitu. Biasanya itu kita kalau sudah jadi untuk mendesain karakter tuh awalnya selalu lebih mudah untuk membuat karakternya dalam adegan gitu loh. Jadi karakternya dibuat dalam adegan. Adegannya ini adegan sembako misalnya. Adegan lain itu paling mudah. Nah, setelah ini nanti teknisnya dari sini baru mulai membuat detail dia desainnya seperti apa gitu loh. Itu kita biasa sebutnya tipusnya dan sebagainya. Nah, tentu sebelum sampai ke tipus, biasanya teman-teman di konsep artis akan membuat berbagai gesturnya agar makin paham sebenarnya dia seperti apa gitu. Tapi kalau masih punya waktu, misalnya Mas Mul bisa gambar adegan lain, Mas Mul. Iya, Mas Mul. Masih ada kok, Mas Mul. Kita masih punya waktu kira-kira 20 menit. 20 menit. Tadi Mas Mul gambar adegan lain, Mas Mul, untuk gambar adegan lain, Mas. Explore. Oh ya, Mas Chandra. Karakternya. Mas Chandra, ini ada yang nanya lagi nih. Dalam pembuatan karakter Ucup ini dari Dharma Di Prasetyan. Dharma Di Prasetyan nanya, dalam pembuatan karakter Ucup ini apa tantangan yang paling menyolok dan terutama pada saat membangun karakternya, tantangannya. Yuk Mas, kita cerita Mas. Mas Chandra dulu deh yang mungkin paling ingat. Mas Mul dulu enggak ya? kita grecokin orang dia cuma harus gambar dulu Mas. Mas Chandra yuk. Tantangannya kalau gambarnya ya. Kalau saya lihat dari teman-teman itu sebenarnya bagaimana membuat karakter yang tidak biasa gitu loh. Itu susah. Karakter ini agak susah, karakter yang nggak biasa. Karena kita harus membuat dia harus outstanding, muncul di begitu banyak karakter yang ada di jagat tontonan gitu ya, tontonan animasi, dia harus muncul beda sendiri atau punya keunikan. Nah, itu yang paling susah untuk menemukan keunikannya. Kupikir sih tantangan utamanya itu gitu loh ya. Kadang-kadang caranya ada untuk dapat karakternya lebih kuat dan unik adalah kita bantu dengan suara. Yang tadi saya bilang, saya sudah menentukan pemerannya atau voice actor-nya adalah si A, maka teman-teman akan membayangkan si A itu seperti apa, gitu loh. Itu udah salah satu yang menurut saya cukup membantu gitu loh. Sama ini
kecenderungannya kan kalau dibilang hansip kita terjebak kepada hansip yang ada gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa riset sebenarnya, datang ke kampung-kampung, lihatlah hansip-hansip sesungguhnya itu seperti apa. Saya pikir Ucup Ancur itu ada mungkin hansip yang memang kayak dia gitu loh. Begitu. Sebab kalau di rumah saya tuh ada satpam yang kayak dia gitu loh. Ya begitulah gitu ya. Jadi satpam kayaknya emang bagian dia dari apa ya? Bagian dari karakternya dia nggak bisa lepas bahwa sehari-hari dia di rumah ngapain, jadi satpam ngapain atau jadi hansip ngapain, buat dia sama aja. Jadi kira-kira begitu. Jadi balik lagi tantangannya adalah tadi cara-cara untuk menemukan keunikannya, karena itu yang paling susah menurut saya. Tapi bukan berarti itu, waduh, misalnya ada tugas atau kita punya apa namanya? Ada sebuah pekerjaan datang ke kita harus menentukan karakternya itu spesifik. Itu sebenarnya juga bukan hal yang menakutkan ya, karena bisa saja itu kita temukan ada di sekitar kita, gitu ya Mas Chandra? Ya, yang paling penting ini pekerjaan menggembirakan. Iya, betul. Ini menggembirakan, mencari karakter, mencari keunikannya. Bahkan kita sampai ketawa-ketawa sendiri melihat proses desain ini. Aku ingat waktu itu, kalau boleh share. Waktu itu juga Mas Chandra kan nemuin sosok satpam yang mirip sama Ucup, meskipun nggak plek banget, itu yang di rumahnya Mas Chandra, ya kan? Terus kalau nggak salah juga, akhirnya kita juga browsing Mas, ada penyanyi dangdut yang akhirnya ngetop viral itu, ya kan? Siapa namanya? Ali Akbar ya? Ali Akbar, jadi itu kita cari yang paling pas apa, sampai ketemu ada penyanyi di Kalimantan kalau nggak salah ya. Iya, dia tuh penyanyi dari kampung ke kampung, acara kawinan, acara apa namanya, Ali Akbar. Dangdut ya Mas. Nah, Ali Akbar itulah yang kemudian menjadi panutan. Betul. Akhirnya kita kayak bikin puzzle gitu ya Mas. Gabung-gabungin. Membuat Ucup Ancur ini. Jadi teman-teman bisa googling aja Ali Akbar, penyanyi kampung Kalimantan, masalah gitu. Itu salah satunya ya yang menginspirasi kita akhirnya menemukan sosok Ucup Ancur ini, gitu ya. Kalau boleh share, waktu itu kita berapa lama ya Mas menentukan karakternya itu sampai ketemu yang kayak gini? Sampai sebulan nggak sih? Nyampe kayaknya. Nyampe ya, kurang lebih sebulan lah gitu. Tapi kembali lagi itu bukan hal yang susah sebenarnya, meskipun itu jadi tantangan tersendiri, tapi itu menyenangkan ya. Iya, itulah. Karena kita jadi harus lihat banyak-banyak orang, memperhatikan. Ya, dan zaman sekarang tuh enak gitu ya, kita bisa jalan-jalan ke kampung, naik angkot kemana untuk melihat beragam orang. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi juga kita bisa lihat, kemudian ditambah kita bisa googling segala macam gitu kan. Iya. Waktu jalan-jalan kita ketemu beragam orang, tapi belum ada yang cocok banget dengan Ucup Ancur. Sampai kita googling, ketemulah dengan Ali Akbar ini. Maka kita Tapi ini juga gabungan loh Mas. Waktu itu aku naik Trans Jakarta, ketemu orang kayak gini, oh Mas masukin nih, dia mungkin kayak gini pas gitu. Itu ya ada ya kan, digabung-gabung ya akhirnya bentuknya jadi kayak begini. Ya kira-kira begitu. Mungkin udah pada googling. Mas Mul, tutup dulu Mas gambarnya. Boleh. Mau share Ali Akbar. Jadi Ali Akbar inilah yang kita temukan akhirnya. Beginilah sebenarnya Ucup Ancur itu berat. Nah, ini lihat tuh selamitannya dia. Kira begitu. Lalu kita pikir, nah ini sebenarnya Ucup Ancur gitu. Dinamis banget ya Mas ya. Kira-kira gitu ya. Iya. Dia malah nyanyi sambil manjat pohon gitu, Pak. Manjat tiang dia. Manjat tiang Mas. Ya, terus nggak balik lagi. Bagian dari show-nya. Kira-kira itu, gitu ya. Bagian dari petakilannya. Monggo Mas, di-share lagi gambarnya. Oh, tadi gambarnya kita masuk ke adik itu action keduanya dia ya, acting keduanya ya. Penting banget untuk menggambar gesturnya bermacam-macam. Tujuannya untuk mengetahui
makin mendalam karakternya Ucup Ancur itu bagaimana. Oke. Jadi ini dicari cara lari dia pun begini gitu loh. Yes. Bukan larinya yang satpam atau militer yang gagah gitu ya. Jadi teman-teman nanti di proses selanjutnya animator atau storyboard artis atau penulis pun untuk menulis episodiknya udah mulai kebayang. Oh dia tuh begini ya gitu karakternya gitu. Nah biasanya kita gambar gestur ini bisa sampai 20 bahkan sampai 30 adegan dia jatuh, dia dimarahin gitu loh. Dia ketakutan, dia bohongin orang gitu. Jadi macam-macam tuh gitu loh. Oke. Ini Mas ada yang tanya lagi. Boleh ya? Mas Chandra, ini Edward Kalisto tanya lagi. Maaf saya awam sekali. Bagaimana proses gambar menjadi animasi? Apakah ada aplikasi khusus? Nah, ini kayaknya mungkin sekilas aja Mas tahapan-tahapannya. Sekilas saja karena nanti akan ada sesi ini sendiri tadi minggu keberapa ya. Gitu ya. Tapi sekilas sebenarnya ada aplikasi untuk mengerjakan animasi gitu loh. Macam-macam baik yang mau 2D atau 3D ada berbagai aplikasi untuk menerjemahkan. Tapi sebelum dibuat animasi dari proses desain ini itu ada tahapan namanya skenario. Skenario kemudian diturunkan menjadi gambar bercerita namanya storyboard. Dari storyboard kita turun menjadi animatic storyboard. Animatic storyboard itu adalah storyboard yang sudah ada gerakan sederhana untuk mengukur timing dan adegannya. Jadi dia agak lebih detail dari storyboard. Storyboard itu gambar panel-panel diam. Kalau animatic itu storyboardnya dimasukin di tempat editing, lalu mulai ditambahkan posing-posing gerakan supaya kebayang gerakannya seperti apa. Dari situ kemudian baru masuk ke animasi. Yang tentunya kalau mau 2D pakai aplikasi 2D, 3D pakai aplikasi 3D. Sebenarnya gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya harus disadari buat teman-teman nih, bukan aplikasinya yang menentukan hasilnya bagus atau enggak, tapi kita sendiri orangnya. Baik dari mulai proses desain, proses bercerita, lewat skenario, lewat storyboard, lewat animatic storyboard, sampai proses eksekusinya di animasi, lalu editingnya. Itu sebenarnya kita pelakunya yang menentukan. Alatnya atau aplikasinya bisa apa aja, gitu loh. Mas, ini dulu bisa di-share juga nggak? Kita tuh sebenarnya rencananya dulu tuh, atau kita punya planning, si Ucup ini mau kita jadiin serial kan ya? Ya. Durasinya berapa ya Mas kita? 5 menit. 7 atau 7 ya kalau nggak salah ya? Oh iya, tapi idenya sebenarnya gini, berangkatnya dari comic strip sebenarnya. Iya, betul. Jadi cara berceritanya seperti di comic strip. Ada masalah, cari solusi, ada twist, terus ending. Nah, sebenarnya gitu. Secepat itu sebenarnya gitu loh. Itu juga mempertimbangkan supaya orang nonton di medsos itu dia bisa dilakukan dalam waktu senggang sekejap pun gitu loh. Cuma lihat 3-4 menit, wah lucu udah kan gitu loh. Kalau harus nunggu sampai 15 menit, orang perlu waktu khusus. Kita strateginya Ucup Ancur ini bisa ditonton lagi ngapain aja gitu loh. Lagi ngantri di busway, lagi ngantri di ATM, apa gitu bisa cepat, atau lagi naik mobil sebentar gitu ya. Itulah kira-kira gitu. Yang penting pesannya sampai ya Mas ya. Dan jangan melupakan unsur hiburannya gitu kan? Benar. Itu. Jadi nanti masuk bagian cerita ya, bagaimana membuat cerita gitu ya. Biasanya orang kalau dibilang message-nya tentang keberagaman, tentang bahasa Indonesia, lalu kita fokus ke message-nya. Sebenarnya intinya sebuah tontonan itu adalah hiburan. Betul. Jadi itunya dulu, dia harus menghibur. Nah, di dalam hiburannya itu ada message-nya apa? Nah, baru begitu gitu loh. Nah, itu nanti ada pelajaran khusus di waktu kita menulis cerita lah nanti sesinya gitu. Ini Mas Mul dia lagi ngapain Mas Mul? Kalau gue sih tadi lagi lari ketakutan diuber maling. Aku sih ngeliatnya dia kepleset, enggak ya Mas? Nah, kayaknya sih lari. Oh lari ya? Lari. Oke. Ya, lari terbirit-birit. Lintang pukang kan? Langgang kan? Bukan terbirit. Oh iya sih, lintang pukang. Aduh istilah itu udah lama. Ini agak milenial harus tahu lagi.
Apalagi? Kalau ini ceritanya gimana Mas Mul? Adegannya sedang Jadi ngapain? Ini lari dari mungkin ketakutan, mungkin ini ketakutan atau itu sebenarnya lebih ke gestur lari dia. Gestur larinya seperti misalnya dia menambah dinamis dia gitu, kayak Exegeret itu larinya Iya, Exegeret dari karakternya kelihatan kan. ya kata Masan gitu, tunggang langgang. Ini mungkin ada hubungannya juga Mas Chandra ya, meskipun nanti akan kita bahas di sesi berikutnya yang dengan lebih dalam. Ini sama nggak sih dengan yang orang bilang gags gitu? Apa? Gags. Iya. Bagian dari gags ya. Bagian dari. Jadi gags itu bisa optimal kalau karakternya mendukung. Gitu loh. Maka PR-nya membuat animasi. Animasi itu kan sebenarnya yang membedakan dengan live shoot, animasi itu adalah cara bercerita melalui gags, sebenarnya begitu. Iya. Cara bercerita dari menyusun gags. Nah, tapi gags itu tidak akan menjadi tidak make believe atau mengada-ngada kalau tidak sesuai karakternya, gitu loh. Nah, lari lintang putang, lalu mungkin kepleset atau apa, itu bisa terjadi karena karakternya Ucup Ancur yang ceroboh, gitu loh. Ya. Kalau dia nggak begitu, ya gagsnya menjadi mengada-ngada gitu loh. Ya. Jadi lebay ya? Jadi nggak masuk akal, nggak masuk akal. Masuk akal, sebenarnya gitu. Lebay, tidak masuk akal. Ini kita juga boleh loh, karena kita nanti akan tayang lagi di 2 minggu setelah ini. Nanti juga pasti akan dikasih tahu kapannya tepatnya. Teman-teman yang mungkin sudah bisa coret-coret, paling tidak dari tips trik yang tadi di-share oleh Mas Chandra dan Mas Mul, bisa juga nanti kirim ke T-Motion. Nanti saya akan kasih tahu linknya kemana. Dan 3 gambar yang terkirim pertama, itu nanti akan di-review Mas Mul dan Mas Chandra di episode berikutnya 2 minggu kemudian, gitu ya Mas Chandra, Mas Mul? Penting waktu menggambar nggak perlu takut salah. Iya betul. Gitu loh. Kiatnya apa aja Mas? Gambar itu adalah ekspresi. Ya. Gambar adalah ekspresi. Iya ekspresi sih. Ya jadi nggak perlu takut salah, ekspresi nggak ada yang salah. Gitu loh. Oke. Nah untuk teman-teman yang nanti akan kirim gambar IT-nya atau hasil gambarnya itu kalau bisa juga dijelaskan di situ, ini tokoh ini karakternya seperti apa gitu. Jadi nanti Mas Chandra dan Mas Mul bisa tepat untuk mereviewnya gitu. Karena kan tadi seperti tadi Mas Chandra bilang, Ucup Ancur ini karakternya ceroboh. Jadi masuk akal kalau dia gerak ada acting yang dia itu kepleset, kejedot gitu ya Mas Chandra. Larinya tunggang langgang gitu. Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk kirim gambarnya itu dengan 3 gambar pertama yang diterima di studio T-Motion itu nanti di next episode akan direview. Gitu. Udah hampir jadi nih Mas Mul? Udah tuh kayaknya. Iya. Gambarnya ya lucu. Ya lucu ya, udah ketahuan dia ketakutan. Ya. Jadi ya paling dia lebih ke gestur sih Mas. Kalau untuk layar background latar belakang dia berlari itu mungkin Oke. Paham. Oh ya, gambarnya nanti untuk sahabat T-Motion yang mau kirim gambar itu silahkan untuk dikirim ke studio @T-Motion tanda -animation.com. Saya ulang ya, studio @T-Motion-animation.com. Oke. Ditunggu gambarnya dan 3 gambar yang terkirim pertama itu akan direview oleh Mas Mul dan Mas Chandra. Silahkan gambarnya dan gambarnya harus juga sudah ada actingnya, dia lagi ngapain dan diberi keterangan karakternya nanti itu karakternya itu seperti apa sih gitu. Dia bisa tegas, dia bisa galak, dia bisa judes, bisa lucu,
Atau lucunya seperti apa? Apa dia ceroboh atau gimana? Silahkan. Itu nanti alamat email lebih jelasnya akan ada di Instagramnya T-Motion ya? Iya. Oke. studio@tmotion@animation.com. Ya, nanti teman-teman bisa lihat akan diposting alamat emailnya supaya nggak salah nulis. Oke. Tapi sebelumnya nanti kita akan ada kok pemberitahuannya resminya. Jadi misalnya ini terlewat, bisa lihat lagi di postingan setelah workshop ini. Oke. Ada lagi yang kita sudah hampir selesai ini. Warna. Ya. Sudah hampir selesai. Ada Ya, yang mau di-sharing lagi? Ada, cukup ya karena aku pikir nanti di sesi selanjutnya, sesi sharing kita, Ya. tiap sesi itu kita akan ada sesuatu yang baru lagi, entah itu step ahead ke depan atau kita masuk ke dalam ke detail gitu loh. Ya, betul. Insya Allah kalau ngikutin ini semua, akhirnya tahu deh jeroannya kita mendesain atau menggambar desain karakter itu seperti apa gitu loh. Kira-kira gitu. Oke, kita cukup dulu ya Mas Mul dan Mas Chandra, sahabat T-Motion, karena ini waktunya juga sudah lewat, tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di 2 minggu setelah ini. Pemberitahuannya tunggu aja nanti, kami juga akan posting untuk pemberitahuannya tadi. Jadi teman-teman bisa terlibat juga di sini dengan mengirimkan gambar-gambar ID karyanya. Mungkin 2 minggu lagi itu bisa isinya adalah bagaimana sih konstruksi ini, proporsinya dan sebagainya. Betul, kita akan masuk yang lebih luas. Ya, kita masuk lebih detail, lebih dalam lagi. Oke ya, gitu aja. Terima kasih banyak sahabat T-Motion, selamat berkarya, semangat terus, jangan lupa jaga kesehatan. Bye. Ditunggu gambarnya. Nanti ada postingan promo pemberitahuannya. Yuk, bye. Bye.